Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pemrograman lanjutan, yaitu pada pemrograman Java. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama menggunakan metode join, mengurai string menggunakan metode split, kemudian menghitung jumlah kata dalam string, kemudian model string. Yang pertama metode join. Jadi metode join ini merupakan salah satu metode pada pemrograman Java yang digunakan untuk menggabungkan beberapa nilai yang bertipe data string. Tipe data string ini merupakan salah satu tipe data unik atau khusus. Jadi dia dapat didefinisikan berdasarkan delimiter atau pembatas yang menggunakan beberapa simbol. Kita dapat mengakses metode ini secara langsung tanpa harus menginstansi objek dari fungsi tersebut. Karena secara default metode ini mempunyai modifier statik. Jadi maksudnya modifier statik ini dia berfungsi untuk agar atribut atau metode yang dapat diakses di dalam program dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansiasi terhadap kelas tersebut yang dideklarasikan. Contoh programnya yaitu pertama kita membuat public class atau kelas mainnya dulu. Jadi di sini saya mendefinisikan ada 5 tipe data string yang masing-masing mempunyai variabel. Ada yang belajar, ada pemrograman, Java, D, dan laptop. Jadi nanti hasil dari program ini atau output dari program ini menghasilkan kata belajar pemrograman Java di laptop. Jadi string kalimat sama dengan string join. Jadi kita harus memanggil atau menentukan delimiter atau pembatasnya dengan simbol. Jadi untuk mencetak hasil atau mencetak outputnya yaitu dengan sintaks sistem out print ln dalam kurung kalimat, yaitu kita memanggil objek yang kita akan panggil. Oke, yang kedua yaitu metode split. Jadi metode split ini merupakan salah satu metode pada pemrograman Java juga yang berfungsi untuk mengambil suatu nilai yang terdapat di dalam variabel string. Jadi dia mengambil variabel atau mengambil nilai di dalam variabel string. Jadi ada tipe data string yang di dalamnya kan ada variabel, kemudian dia akan mengambil nilai yang ada di dalam variabel tersebut. Jadi nilai tersebut kita ambil dengan menggunakan reject selalu, setelah itu akan mengembalikan nilai char array-nya. Kemudian metode split ini juga dapat kita gunakan kita ingin memanipulasi string. Jadi kalau kita mau buat segala macam bentuk tipe data string, jadi kita bisa menggunakan metode split ini. Baiklah, ini adalah contoh program dari split. Sebenarnya tidak jauh beda dengan program yang lain. Cuma dalam program metode split ini dia harus memisahkan beberapa nilai. Contohnya misalkan ini kan pertama membuat variabel, kemudian nanti ada perintah untuk mengambil nilai berdasarkan indeks, kemudian ada juga untuk yang menggunakan for each. Jadi for each ini berguna untuk mengambil nilai yang berada di beberapa variabel.
bukan dari nilai variabel. Kalau mengambil nilai dari variabel string itu kan fungsi dari split, tetapi kalau for each dia mengambil nilai variabelnya. Jadi yang pertama kita buat yaitu public class main. Jadi public class main ini digunakan agar dapat diakses oleh kelas lain atau objek lain. Jadi kemudian public static void main ini digunakan untuk menjalankan program. Kemudian untuk membuat variabelnya jadi string kalimat. Jadi nama tipe data stringnya itu kalimat, yaitu berisi belajar pemrograman Java di Wildan TechnoArtNet. Jadi string, nomor ID, kemudian contoh dari regex untuk memisahkan spasi. Jadi kalau kan kita tadi sudah dijelaskan, jadi dalam metode split itu harus ada metode regexnya, regex untuk memisahkan spasinya. Jadi string kata kalimat split garing-garing S. Maksudnya garing-garing S yaitu, jadi garing-garing S-nya itu menjadi pemisah spasi. Ya. Jadi kita menggunakan pola memisahkannya berdasarkan spasi dengan menggunakan simbol garing-garing S. Lalu nanti variabel kata yang garing-garing S-nya ini akan tersimpan di tipe data array string. Jadi setelah itu kita akan mengambil nilai berdasarkan indeks. Jadi pemisahan metode splitnya itu string bagian 1 sampai string bagian 4. Jadi untuk menampilkan nilai yang dipisahkan dari simbol, sintaksnya itu system out println nomor ID plus bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Jadi nanti ini akan terakses nomor indeks 0, 1, 2, dan 3. Kemudian akan tersimpan pada variabel bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 dan bagian 4. Jadi dihitungnya yaitu dari nomor indeks. Jadi maksudnya nomor indeks ini bagian 1 indeks 0, kemudian 2 indeks 1, yang ketiga indeks 2, dan yang bagian 4 indeks keempat. Menghitung jumlah kata. Jadi menghitung jumlah kata dalam pemrograman itu digunakan kata berdasarkan spasi. Program ini akan menginput sebuah file. Jadi kita harus menginput sebuah file, kemudian program akan membaca keseluruhan file dan menghitung kata berdasarkan spasi dalam kalimat. Jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah program pada program untuk menghitung jumlah kata, jadi kita harus menyiapkan dahulu file inputnya. File input kemudian akan didestinasi atau dikompil oleh program yang satunya tadi. Program ini menggunakan konsep looping while, di mana akan terus berjalan apabila masih terdapat kata. Jadi import Java IO, jadi public, jadi kelas yang dapat diakses bernama jumlah kata. Di dalam public class ini ada beberapa tipe data, yaitu string word sama dengan null. Jadi string isinya adalah null, kemudian integer WC adalah 0, kemudian file reader VR yaitu new file reader, buffered reader BR sama dengan new buffered reader. Jadi kemudian string kata. Jadi kita harus mendefinisikan string katanya, yaitu while kata sama dengan br.readline
sama dengan 0 kan, tadi isi dari word itu adalah 0, kemudian word kata split. Nah, kata splitnya, jadi ini kata simbol petik 2 inilah yang akan menghitung jumlah katanya nanti. Kemudian WC plus sama dengan word per slang, kemudian BR close. Jadi untuk menampilkan outputnya nanti itu sistem outprint, banyaknya kata adalah plus WC. Jadi nanti outputnya itu banyaknya kata adalah diambil dari sini, WC plus sama word length. Jadi wordnya plus lengthnya, jadi word plus length. Jadi WC mendefinisikan dari word dan length. Kemudian modul string. Jadi dalam bahasa Java, string adalah sebuah objek yang memiliki function atau metode internal. Materi tentang metode memang belum kita bahas karena bagian dari konsep OOP Java, tapi secara sederhana metode ini adalah perintah khusus yang melekat ke sebuah objek. Jadi maksud dari memang belum kita bahas karena ini adalah merupakan tugas kuliah secara daring. Jadi kita membahasnya terlebih dahulu. Jadi ini merupakan tugas, tapi secara sederhana metode adalah perintah khusus yang melekat ke sebuah objek. Jadi metode ini bisa melakukan banyak hal, yang dalam contoh tipe data string bisa dipakai untuk mengubah jenis huruf, menampilkan total huruf, dan masih banyak lagi. Cara memanggil metode adalah dengan menulis tanda titik. Jadi untuk memanggil metode yaitu dengan menggunakan tanda titik. Setelah nama variabel kemudian diikuti dengan nama metodenya. Pada bahasa Java tipe data string dibuat menggunakan keyword string. Jadi ada keywordnya, kata kunci stringnya begitu. Selain itu teks string ini harus berada di dalam tanda kutip 2. Jadi string ini harus ada di tanda kutip 2. Ini adalah contoh programnya. Jadi pada program ini saya membuat 2 tipe data string, yaitu var1 dan var2, di mana string var1 berisi variabel belajar Java. Kemudian yang string var2 berisi di dunia ilkom, ilmu komunikasi. Jadi program ini kemudian disambung menjadi satu string akhir ke dalam perintah system out print. Jadi 2 string ini, 2 tipe data ini akan digabung ke satu perintah, yaitu pada sintaks menampilkan. Jadi system out print var1 plus var2. Ya baiklah, itu tadi penjelasan yang dapat saya utarakan, yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan ketikan program yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.